Kiprah Jati. Terima kasih. Pada saat kita berbicara esensi atau hakikat dari politik, maka pada saat itu sebenarnya kita berbicara tentang hakikat kuasa Allah atau Tuhan yang Maha Rahman. Nah, karena itu kita sejenak ya merenungkan bahwa atas berkat rahmat Allah, Indonesia merdeka itu bukan karena perjuangan para leluhur semata, tapi atas berkat rahmat Allah. Jika dikait kelindankan dengan pendapat dari saudara kita, Pak Mustafa, Pak Indra, ya, di sini terlihat bahwasanya ada nilai spiritual yang melekat pada setiap kejuangan dan perjuangan umat manusia. Jadi kalau kejuangan kita nilai dari nurani kita, kemudian perjuangannya itu adalah gegap gempitanya. Nah, oleh sebab itu ketika Ki Jati tadi mengutip pendapat dari salah satu pemirsa kita, bahwasanya Nabi Ibrahim mengorbankan nyawa manusia. Ini pada prinsipnya ada nilai kepatuhan. Jadi setiap nilai yang diyakini benar itu ada kepatuhannya. Dan pada saat kepatuhan itu ditaati, maka hukum alam itu akan menyertainya. Jadi kepatuhan itu ada di seluruh jenjang kehidupan kita. Mulai kepatuhan kepada Sang Maha Pencipta yang Maha Gaib itu sampai kepatuhan kepada pemimpin yang kasat mata. Nah, oleh sebab itu pada saat kata Pak Indra menerima wisik, ya, dan wisik itu hanya ada pada nurani yang benar. Jadi pada nurani yang tidak benar, yang tidak dibimbing oleh ilahi, yang tidak dibimbing oleh hakikat Tuhan, maka wisik itu tidak akan menjadi satu kenyataan. Nah, satu sisi memang kita menghargai tradisi bahwa ada wisik dari nenek moyang, tapi sisi yang lain orang mempercayainya bahwa wisik itu sebenarnya tidak disampaikan oleh nenek moyang, tetapi disampaikan oleh utusan Tuhan. Yang oleh Ki Jati tadi disebut ada makhluk di luar yang kasat mata ini juga turut bersyukur pada hari ini atas kemenangan bangsa Indonesia untuk melawan hawa nafsunya. Nah, karena apa? Karena pada saat ini dua tokoh yang tadinya itu saling berebut simpati dari masyarakat, kemudian sekarang menyatu dalam kerangka untuk mendukung Indonesia yang lebih beradab. Nah, karena itu ya wisik itu tidak sekedar wisik, tetapi wisik itu juga kalau tidak sesuai dengan keadaan yang mampu terungkap oleh kasat mata, maka wisik itu sebenarnya adalah halusinasi. Jadi orang harus bisa membedakan mana wisik dan mana halusinasi. Jadi mana bisikan yang berasal dari Tuhan dan mana bisikan yang berasal dari setan. Ya, terima kasih Matur Nuwun. Intinya mas-mas, adik-adik, jadi orang ning, orang diam dimanapun tempatnya itu ditentukan oleh kebersihan hati dulu ya. Setelah kebersihan hati, kecerdasan pikiran, lalu keluhuran budi, barulah mungkin istilahnya sang guru sejati atau sang cahaya atau sang Nur Muhammad atau sang Kristus memberi sinar kepada otak kita, lalu otak kita seketika itu ada suatu gambaran atau kita pengen mengucap. Intinya seperti itu. Ini di pendidikan perguruan tinggi tidak ada ini, tidak ada. Inilah hebatnya bangsa Indonesia dan buktinya negara lain hancur berantakan,
apapun metodenya, negara kita itu loh masih kuat terus. Bahkan sekarang umur 69. Ini utak-atik gadok ya. Kalau saya dosen politik ngajar sama beliau, ngajarin ini mungkin ditertawakan. 69, ini umur negara kita. 6 itu diantem tek geblak mesti dadi songo. Songo diantem blak 6 nentukan. Ya, orang kita itu saya tetap untung terus gitu loh ya. Ini memang tahun yang hebat buat kita dan ya terus terang aja, bukan munafik ya. Seperti grup ini dulu pada waktu belum dua kubu ya, Pak Prabowo dengan Pak Prabowo, grup Merah Putih, yang satu Indonesia Hebat. Sebelum grup itu dua-duanya kita dukung. Kebetulan saya pribadi waktu itu ada 3 penasehat pemenangan Pak Prabowo non partai, jadi di luar Gerindra. Jadi ada 3, Profesor S, Profesor B, sama saya. Itu tim penasehat nasional gitu loh ya. Lalu tetapi satu sisi demi kemenangan keseimbangan eksekutif dan legislatif kita dorong maaf ini PDIP pada waktu itu karena kelihatannya Pak Jokowi lewat sana, kita dorong supaya besar. Artinya dua-duanya itu adalah anak Ibu Pertiwi ya. Bagi grup Kiprah Jati tidak ada partai politik yang jelek, tidak ada agama yang jelek, tidak ada, semua baik. Semua putra Ibu Pertiwi, semua adalah titah Sang Maha Kuasa. Nah, tapi sekarang setelah guyup kemarin sebelum katanya Pak Prabowo mau pergi, kita udah ketir-ketir. Waduh, itu gue perang. Sampai dolar itu gitu ya. Begitu beliau sekarang rangkul-rangkulan, rakyat ayem, tentrem lah. Sekarang tentrem dan ayem inilah yang harus kita pelihara bersama-sama. Nah, saya pengen tanya ini pada yang muda ini, Mas F. Generasi muda FKPPI, mungkin ya seanunya aja ya. Kemarin itu kalau nggak salah, Mas Billy Suryanto Putro itu adalah keluarga besar generasi muda FKPPI dengan grupnya Makota. Kejuaraan nasional kok sampai borong sekian banyaknya itu, ini patut prestasi loh, nasional ini. Ya kebetulan aja ruamenya bareng karo Pak Jokowi sama Pak Prabowo, jadi ya seiring gitu. Bagaimana Mas ceritanya? Sekaligus namanya, sinten, monggo. Terima kasih Pak Jati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Wahidi Hidayat. Kebetulan saya pengurus FKP daerah. Jadi pendapat saya tentang Mas Billy, sebenarnya ini bukan ujuk-ujuk Pak Jati. Jadi sering latihan dan ada support dari beberapa kawan termasuk orang tuanya. Nah, makanya kemudian dia akan menjadi atlet nasional. Bahkan saya berdoa untuk menjadi atlet internasional rally. Nah, dengan umur yang muda itu, dengan latihan yang cukup dan dengan dukungan orang tua, maka bisa mendapatkan prestasi itu Pak Jati. Jadi nggak ujuk-ujuk. Intinya harus latihan, kemudian belajar dan ada dukungan dari beberapa anggota keluarga dan kawan-kawannya. Jadi itu saya. Wah, terima kasih. Salut untuk Mas Billy dan kawan-kawan. Dan Makota Group itu anaknya masih baru masuk ke perguruan tinggi kemarin, baru lulus SMA, dan keluarga besar generasi muda FKPPI ya. Kita mengucapkan terima kasih seluruh warga Dharma TV dan Kiprah Jati ini. Nah, konon kabarnya ini kabinetnya Pak Jokowi ini akan menggelorakan kembali tentang semangat kerja keras untuk bertrisakti. Konon kabarnya seperti itu. Tri itu 3, sakti itu kesaktian, punya 3 kesaktian. Trisakti zaman Bung Karno, yaitu berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Kalau tidak salah ya, ini ada yang pakai pakaian kuning semi semi kuning merah ya, oranye ya. Itu Gavatar itu sejak awalnya itu sudah melaksanakan Trisakti itu. Kita pengen tahu kalau ini kelihatannya sudah mendahului ini.
Jadi nanti kalau Pak Jokowi itu berkibar, wah Gavatar itu nggak satu perintah wis melaku dengan sendirinya. Tapi jangan sekarang, nanti aja dilanjutkan. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, hari ini memang istimewa. Ya, istimewa kita memilih presiden yang baru secara terpilih, dan ternyata dua tokoh besar itu bukan lawan dan bukan siapa-siapa, ternyata satu jiwa dan akan bergerak bersama demi Indonesia yang tercinta. Dan juga salut terhadap TNI yang sekarang sudah berumur 69 tahun juga, dengan kebijaksanaan TNI yang begitu lembut, halus dan bijak, ternyata mampu menggairahkan gelora semangat rakyat. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, saya pikir terima kasih atas perhatiannya. Jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiprah Jati. Ya, terima kasih. Jangan dilupakan bahwa negara kita itu maritim dan agraris. Itu di Sumatera, di Riau itu lalu lintas dunia. Di Batam itu ada kapal selamnya orang-orang asing, itu harus dianukan juga. Sehingga apa? Yang maritim, yang ikan yang banyak itu nanti akan menghidupi rakyat kita. Kiprah Jati.